Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi pada bagian kedua, tata cara pengisian sistem informasi batas desa atau biasa kita dengar dengan Simbada pada pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa di video kali ini kita akan melihat bagaimana dari masing-masing desa untuk melihat peta dasar mereka sekaligus memberikan sanggahan apabila ingin melakukan sanggahan terhadap peta batas pada desa masing-masing. Baik, saya akan memasukkan username dan password yang telah saya contohkan sebelumnya. Oke, pada contoh kali ini saya menggunakan Kecamatan Ranometo, Desa Laikaha. Login. Oke, pada menu kali ini kita bisa memilih peta dasar untuk langkah awal kita. Nah, sini kita bisa zoom in. Oke, di sini kita bisa mengklik marker yang ada untuk mengetahui area ini masuk desa apa sih. Contoh, saya klik marker ini, ternyata ini adalah Desa Langgea, Kecamatan Ranometo. Terus, kalau marker ini adalah Desa Ranometo, Kecamatan Ranometo. Yang mana kalau ini? Nah, ini adalah Desa Laikaha, Kecamatan Ranometo. Oke, karena akun ini adalah Desa Laikaha, Kecamatan Ranometo, maka saya coba untuk mengklik area merah pada Desa Laikaha. Nah, di sini kita bisa melihat titik-titik atau peta koordinat dari peta dasar untuk Desa Laikaha, Kecamatan Ranometo. Ini kita bisa zoom untuk melihat titik-titiknya. Bukan hanya zoom semata, kita juga bisa melihat latitude dan longitude dari masing-masing titik. Contohnya seperti ini, akan muncul latitude dan longitude dari koordinat pembentuk batas desa ini. Kita juga bisa melihat detailnya pada bagian bawah. Jadi untuk Laikaha sendiri sebagai contoh ada 249 titik. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan cetak terhadap peta dasar ini. Kita tekan tombol cetak, lalu akan muncul tampilan PDF atau halaman-halaman dari titik-titik yang ada. Kita bisa menunggu untuk pratinjaunya. Oke, seperti ini. Jadi bisa langsung dicetak ya, maupun bisa di-save sebagai PDF. Bisa tekan simpan. Seperti itu. Baik, selanjutnya pada menu detail ini atau detail lokasi, kita juga bisa melihat area atau titik di mana tempat live location atau real time location penggunaan device yang kita gunakan. Sebagai contoh, kita zoom out, akan ada muncul marker yang berbentuk wajah, itu menunjukkan posisi dari keadaan saya saat ini. Seperti itu. Di sini juga ada real time location, latitude dan longitude dari posisi saya, dan threshold akurasi kemungkinan ada 20 meter.
Tuh. Selanjutnya, pada menu peta dasar juga, kita bisa melihat detail dari Desa Laikaha, Kecamatan Nanometo. Detail ini sendiri, kita bisa melihat siapa aja sih yang sudah memberikan sanggahan pada Desa Laikaha, Kecamatan Nanometo, berserta bukti lampirannya. Contohnya seperti ini. Oke. Selanjutnya, ketika kita sudah melihat peta dasar kita bisa melakukan upload data batas. Nah, upload data batas ini apa? Upload data batas ini merupakan fitur yang bisa kita gunakan oleh operator desa untuk mengajukan banding atau pengajuan batas desa apabila di peta dasar tersebut yang tadi kita sudah lihat terdapat beberapa kesalahan. Oke. Silakan tekan tombol tambah. Silakan masukkan nick-nya, nick dari si pemohon. Silakan masukkan namanya, nama pemohon ya. Silakan masukkan alamat dari si pemohon. Selanjutnya, kita bisa memilih kecamatannya dan kita juga bisa memilih desa mana saja yang kita jadikan sebagai peta pengajuan. Oke, kita pilih Laikaha. Apabila ada RT atau RW-nya, boleh silakan dimasukkan. Ya, RT 5. RW 5, RT 6 misalnya. Selanjutnya, masukkan nomor telepon si pemohon. Untuk biodatanya ini bisa jadi si pemohon itu bukan dari si pemilik akun dari operator desa. Jadi bisa saja mungkin ada adminnya adalah operator desa dan pemohonnya misalnya adalah aparatur desa, misalnya kepala desa, sekretaris desa, dan seterusnya. Jadi yang dimasukkan di sini biodatanya adalah biodata si pemohon. Jadi tidak menutup kemungkinan biodata ini bukan berasal dari biodata dari operator desa itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk metode pengisian titik koordinat latitude longitude terdapat 3 macam alternatif atau metode yang bisa digunakan. Jadi bisa dipilih salah satunya. Nah, untuk metode teks ya, ini kita bisa menambahkan lokasi. Misalnya latitude-nya segini misalnya. Dan longitude-nya itu seperti ini. Oke, bisa ditambahkan lagi titik patahan selanjutnya untuk latitude dan longitude. Lalu kita juga bisa menghapus apabila terjadi kesalahan dalam penginputan datanya. Seperti ini. Oke, saya bisa kembali. Selanjutnya pada menu JSON-nya terlebih dahulu, itu kita bisa mengupload format JSON itu dengan format tampilan seperti yang ada tertera di contoh format tampilan. Jadi nanti agar tidak keliru ya, format dari JSON-nya itu harus tetap mengikuti format yang ada dalam sistem. Penulisannya itu seperti ini. Kembali. Nah, pada umumnya
masing-masing format dari data batas desa itu menggunakan file Excel. Yang format file Excel-nya itu seperti ini. Di baris pertama terdapat dua kolom, yaitu lat dan LNG. Terus di baris selanjutnya itu ada poin atau angka dari latitude dan longitude yang posisinya seperti ini. Saya bisa langsung pilih filenya. Kebetulan saya adalah desa Laikaha sebagai contoh. Saya pilih ini, file Excel. Kemudian saya upload. Nah, akan muncul tulisan sukses menambah data. Saya bisa kembali. Nah, untuk melihat hasilnya juga kita bisa coba tes di melihat metode teks. Nah, sudah muncul import dari titik-titik yang berada pada Excel. Seperti itu. Saya kembali. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan file berkas. Ini wajib. Kenapa? Kenapa wajib? Karena ini bisa dijadikan sebagai acuan atau bukti bahwa keabsahan dari pengajuan data batas itu ada. Seperti itu. Bisa langsung disimpan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, pengajuan batas desa untuk desa Laikaha itu dalam proses menunggu. Kita juga bisa melihat lampiran yang tadi kita sudah upload. Kembali. Selanjutnya, kita bisa lihat juga lokasi pada titik mana saja yang kita sudah masukkan tadi, yang kita impor dalam bentuk Excel. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini jelas ya, untuk zona batas tanahnya, untuk Kecamatan Ranometo, Desa Laikaha. Oke, ini boleh kembali. Nah, sampai di sini untuk bagian kedua, pengisian sistem informasi batas desa terkait pengajuan batas desa pada masing-masing desa untuk operator desa. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.